sehat ya? Sehat. Oke, syukur alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah mengakui bahwa kalian sehat. Berarti siap untuk terima kalian hari ini. Oke. Baik, namun sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yang berdoa silakan. Terima kasih. Terima kasih pada Patricia yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan untuk hari ini kita akan mulai dengan materi yang baru. Namun sebelum itu kita harus periksa kehadiran dulu. Silakan ketua kelas laporkan kehadiran hari ini untuk fasilitasi terhadap. Hari ini yang hadir 24 orang, yang izin 4 orang, yang alfa 6 orang, yang sakit 2 orang. Oke, terima kasih untuk laporannya. Dan selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang kesepakatan kelas kita. Jadi kita perlu berefleksi bersama mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin kita semua bisa mengulangi kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama. Coba siapa yang bisa mengulang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama? Silakan. Boleh angkat tangan saja, tidak masalah. Oke, ada 4 orang yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita. Boleh dari Vera dulu, silakan Vera. Boleh, duduk saja, tidak masalah. Kesepakatan kelas yang pertama berbicara yang sopan dan baik. Oke, berbicara yang sopan dan yang baik. Coba yang lainnya lagi. Vera. Saling membantu, Pak. Ya. Saling membantu. Saling membantu. Terima kasih. Yuli. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ada lagi yang lain? Kesia. Mengingatkan teman jika ada kesalahan. Ya, mengingatkan teman jika ada kesalahan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengingatkan kita terkait dengan kesepakatan kelas kita. Dan mungkin ada hal yang perlu kita tambahkan pada kesepakatan kelas kita. Silakan, boleh kita kesepakati bersama lagi sehingga kedepannya kita boleh beracuan pada kesepakatan kelas yang ada. Silakan. Tentang apa misalnya, silakan. Oke, dari Yuli, bagaimana Yuli? Menurut Yuli? Menurut saya pembelajaran akan lebih baik jika ketika pelajaran sedang berlangsung peserta tidak menggunakan jaket. Oke, baik. Terima kasih Yuli. Menurut Yuli, kesepakatan kelas yang perlu ditambahkan yaitu ketika pembelajaran dimulai atau berlangsung, jaket wajib dilepas. Bagaimana? Kita yang lain sepakat? Oke, untuk itu kawan-kawan yang masih menggunakan jaket tadi, terima kasih sudah dengan sadar mau membuka jaketnya sebelum kita terapkan kesepakatan kelas kita yang satu ini. Oke, begitu ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang perlu kita sepakati bersama. Silakan. Oke, Kesia, bagaimana? Ada kesepakatan yang lupa Pak, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, terima kasih Kesia. Kita harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi setiap hari apapun yang kita lakukan di kelas harus selalu bersih dan rapi ya. Oke, terima kasih. Pak, lihat hari ini kelasnya bersih dan itu yang perlu kita terapkan, kita kembali. Pertemuan hari ini kita lanjutkan dari materi yang sudah lewat, yaitu materi statistika tentang apa ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Coba siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari terakhir kali pada pertemuan kita yang minggu sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat Juliana? Bagaimana? Menghitung tabel distribusi. Oke, Juliana masih mengingat materinya bahwa kita pertemuan terakhir kali itu tentang menghitung tabel distribusi frekuensi pada data statistik. Oke, terima kasih Juliana sudah mengingatkan kita sekalian. Ada yang lain? Terakhir kali kita belajar materi apa? Ada? Silakan boleh diungkapkan saja. Dari Anggi, kita belajar tentang apa minggu lalu? Ingat ya? Vera, boleh? Mite, terakhir kali kita belajar tentang apa? Coba cek catatannya. Iya,
Oke, Kesia mengatakan kita belajar tentang desil data berkelompok. Ya, benar ya. Karena setelah kita menghitung atau membuat tabel distribusi potensi, kita sudah menghitung sampai materi desil data berkelompok. Oke, terima kasih. Lalu untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada diagram chart atau biasa istilahnya adalah scatter plot. Ya. Jadi, ya sebelum itu tujuan dari kita belajar materi ini adalah melalui problem based learning dan blended learning yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi Google Sheet atau Google Spreadsheet, maka kita diharapkan untuk menginterpretasikan atau kita menganalisis diagram chart atau scatter plot pada data bivariat. Oke, Pak perlu kasih ingat dulu. Maksudnya begini, hari ini kita akan belajar tentang diagram scatter. Lalu kita coba untuk menggambarkan atau kita menginterpretasikan materi itu dalam suatu grafik, namanya grafik scatter plot. Jadi dengan bantuan kita menggunakan Google Sheet. Jadi ide HP kalian sekarang kan sudah canggih, jadi bisa menggunakan Google untuk kita mempelajari materi scatter plot. Boleh nanti setelah ini bisa diterapkan untuk HP kalian, atau yang lebih baik lagi boleh pakai laptop, PC atau komputer, boleh ya. Lalu kita akan menghitung menggunakan Google Sheet ini pada data bivariat. Data bivariat itu data yang memuat dua variabel yang saling mempengaruhi, sehingga kita bisa terbantu untuk menyelesaikan hitungan-hitungan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap untuk belajar ya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan fokuskan perhatian kalian untuk bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Dari inti, Pak perlu memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan tematik. Ada 3 pertanyaan, boleh dijawab sesuai dengan yang kalian pahami dulu. Ini juga ada kaitannya dengan materi ekonomi ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah kalian tahu tentang hubungan atau korelasi antara banyaknya hasil penjualan dengan kunjungan salesman? Jika ada, apakah korelasinya positif atau negatif? Maksudnya begini. Coba kita pikirkan ketika kita ada memproduksi barang atau penjualan tertentu dengan pengunjung itu, misalkan pengunjung itu selalu berdatangan, kira-kira hubungannya bisa positif atau negatif. Kalau positif itu maksudnya begini, ketika pengunjung itu datang, minimal barang kita dibeli. Kalau misalkan korelasi negatif atau hubungan negatif itu misalnya ketika kita produksi hasil yang banyak-banyak tetapi pengunjungnya lebih sedikit, itu korelasinya negatif. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, terima kasih. Semi, coba boleh berdiri saja Semi. Luar biasa hari ini Semi. Korelasi positif karena hasil penjualan akan meningkat jika pengunjung bertambah. Oke, jadi Semi menyatakan korelasinya positif karena ketika hasil produksinya atau hasil penjualannya meningkat dan pengunjungnya meningkat, maka pasti hasil yang diperoleh juga lebih baik atau lebih banyak. Terima kasih Semi, kita kasih applause untuk kawan kita. Yang berikut, mungkin ada jawaban lain dari kawan-kawan, boleh disampaikan, tidak masalah. Itu tadi jawaban menurut Semi, mungkin menurut yang lain. Silakan. Junar, ada pendapat? Pas? Oke, kita sepakat dengan jawaban Semi? Oke, ya, jawabannya diterima benar ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Jika korelasi positif, sebagai manajer pemasaran, bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana kita tindak lanjuti jika korelasinya positif? Silakan, ada jawaban lain? Oke, Mario, terima kasih. Mario, coba. Jika berkorelasi positif, tindak lanjut dari sebuah manajer itu menurut saya Pak, menyiapkan lebih banyak produksi penjualan Pak. Oke, jadi menurut Mario, terima kasih Mario. Menurut Mario, bahwa supaya korelasi positif maka kita harus tingkatkan apa? Penjualan. Oke, jawabannya diterima benar. Mungkin ada yang lain? Dari kawan-kawan lain pas ya? Hebat-hebat ya kalian. Oke. Lalu yang ketiga, jika berkorelasi negatif, sebagai manajer pemasaran, manakah yang akan kita pilih? Mengganti strategi atau malah memperbaikinya? Silakan satu orang. Oke, coba Mite. Boleh berdiri saja. Jika hubungan negatif, maka saya akan memperbaiki strategi pemasaran seperti menarik minat pengunjung dengan cara
promosi produk, ramah dengan pengunjung dan lain-lain. Oke, terima kasih Mite. Kita kasih aplaus untuk kawan-kawan. Jadi Mite mengatakan bahwa kalau korelasinya negatif, misalkan kita ciptakan barang yang banyak, tetapi pengunjungnya sedikit, maka kita coba buatkan dalam iklan yang menarik. Atau kita bisa ramah dengan pengunjung, karena kalau kadang-kadang kita tidak ramah dengan pengunjung, dia hanya datang satu kali lalu kembali, nanti tidak pernah datang kembali. Begitu ya? Oke, ya itu pertanyaan pemantik untuk kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti tentang pengertian diagram pencar data bivariat. Oke, silakan boleh simak dari layar. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti tentang pengertian diagram pencar data bivariat. Oke, silakan boleh simak dari layar yang ada. Satu orang bisa bacakan untuk kita. Coba Sarah, bacakan catatan yang ada di layar. Diagram pencar atau scatter plot adalah data bivariat, merupakan diagram yang digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif. Oke, terima kasih Sarah. Satu mengulang lagi. Coba Jeremy mengulang catatan yang ada di layar. Coba. Diagram pencar atau scatter plot data bivariat merupakan diagram yang digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif. Oke, ya. Maksudnya begini. Diagram pencar ini adalah diagram yang kita bisa pakai untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel. Nah, dua variabel kuantitatif. Penyajian diagram pencar. Coba satu bacakan. Junar, coba bacakan yang ada di layar. Diagram pencar disajikan dalam bentuk grafik yang disebut grafik. Scatter plot merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y, variabel X dan variabel Y. Nilai dari sepasang variabel ini digambarkan sebagai titik atau poin. Oke, terima kasih Junar. Jadi maksudnya begini, pada diagram pencar ini kita bisa sajikan dalam bentuk grafik, dan grafik itu kita menggunakan dua sumbu pada titik koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi nilai dari kedua variabel ini digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin yang nantinya Pak tampilkan setelah penjelasan ini. Jadi begini, untuk kita menggambarkan grafik scatter plot ini, kita butuh grafik pada sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu hanya ada dua arah ya. Oke, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Oke, sumbu mendatar itu nama lainnya apa? Atau istilah lainnya apa? Atau sumbu yang secara sumbu X itu namanya apa? Horizontal atau istilah matematikanya apa? Absis. Oke, ternyata ada yang masih mengingat. Lalu ada sumbu yang tegak atau sumbu vertikal. Oke, sumbu vertikal atau istilah matematikanya apa? Ordinat. Oke, jadi kita butuh dua bantuan sumbu ini untuk kita sajikan titik-titik atau poin yang dimaksud. Oke, yang berikut, Pak, apa manfaat dari kita belajar diagram pencar? Coba satu orang bacakan untuk kita sekalian. Diagram pencar digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan sebab akibat. Dalam analisis statistik, scatter plot sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Ini memberikan sarana visual dan statistik untuk menguji kekuatan hubungan antara dua variabel. Scatter plot sangat berguna dalam industri dan bisnis yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Oke, terima kasih Livi. Maksudnya begini, jadi ini diagram scatter plot biasanya digunakan oleh orang-orang yang berbisnis. Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis, kita tidak hanya mulai-mulai saja, kita harus punya perencanaan yang baik. Lalu kita harus punya prediksi, kira-kira penjualan saya nanti semakin banyak saya produksi, kira-kira akan laku terjual atau tidak.
Jadi supaya kita terbantu, maka kita gunakan yang diagram ini, diagram scatter plot, diagram bencar. Oke, baik. Lalu dalam dua sumbu yang kita gunakan untuk sumbu X dan sumbu Y, sumbu X itu biasa namanya variabel bebas. Jadi sumbu X atau yang horizontal itu namanya variabel bebas atau variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. Lalu ada yang namanya variabel terikat. Variabel terikat itu kita pasangkan pada sumbu Y. Jadi maksudnya begini, sumbu Y itu selalu nilainya akan menyesuaikan dari sumbu X. Ya, begitu ya. Nanti kita lihat di tampilan layar sebentar. Oke, sampai di sini masih semangat untuk mengikuti KBM? Masih. Luar biasa, kita lanjut lagi. Yang berikut, cara kita membaca diagram bencar. Coba satu orang baca kasih kita. Oke, Mario coba dibacakan kita. Menginterpretasikan scatter plot dan mencari tren data saat bergerak dari kiri ke kanan. Jika data menunjukkan pola menanjak saat Anda berpindah dari kiri ke kanan, ini menunjukkan hubungan positif antara sumbu X dan Y seiring dengan meningkatnya nilai X atau bergerak ke kanan. Nilai Y cenderung meningkat atau bergerak ke atas. Oke, terima kasih Mario. Jadi cara kita melihat atau membaca diagram bencar ini, kita lihat dari arah kiri. Di titik potong antara sumbu X dan sumbu Y atau potongan di titik pusat koordinat di titik 0. Jadi kita lihat ke arah kanan. Ketika nanti titik-titiknya kita perhatikan naik atau menanjak, maka korelasinya nanti positif ya, karena semakin meningkat. Oke, dari kiri ke kanan. Kalau semakin menurun berarti korelasinya negatif. Itu titik-titiknya nanti ada yang turun. Lalu ada yang korelasinya tidak ada atau tidak berhubungan, yaitu titiknya nanti tersebar di semua area diagram scatter tersebut. Nanti kita lihat tampilannya. Sekarang kita lanjutkan dulu pembahasannya. Oke, langkah yang berikut, cara kita membuat grafik scatter plot di Google Sheet, Google Spreadsheet. Ya. Karena langkahnya ada 6, Pak butuh 6 orang, silakan coba dibacakan urutan langkah sehingga habis setelah ini kita akan mengerjakan scatter plot itu menggunakan langkah-langkah yang ada di sini. Ya, boleh nanti disalin. Sebelum kita mulai dengan karena materi inti kita ini, sebelum kita belajar ini boleh disalin dulu, lalu kita mulai dengan praktek. Ya, jadi silakan salin informasi yang ada di layar tentang cara membuat grafik scatter plot di Google Sheet. Baik, kalau sudah mencatat langkah-langkah untuk kita membuatkan diagram bencar, sekarang kita periksa kembali langkah-langkah yang ada. Langkah pertama, coba satu bacakan untuk kita. Buka spreadsheet atau tab pada Google Sheet. Ulang, coba dibaca ulang. Buka spreadsheet pada Google Sheet. Oke, kita buka spreadsheet atau layar tampilan Google Sheet. Lalu yang kedua, Klik blank untuk membuat sheet baru. oke, kita klik blank untuk membuat sheet baru. Nanti setelah ini kita geragakan sama-sama. Lalu yang ketiga, Blok data yang Anda perlukan bisa juga ketinggalan data sesuai dengan. ya, jadi langkah ketiga, kalau data sudah ada, tinggal kita blok data dan kita juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan data kita membuat baru boleh. Tapi untuk pertemuan hari ini mengingat waktu, jadi Pak sudah siapkan datanya. Nanti setelah di rumah kalian semua bisa coba dengan data sendiri ya. Oke, langkah yang berikut, langkah keempat. Insert dan klik chart. Oke, kita pilih insert dan pilih chart, pilih yang chart. Langkah kelima lagi. Pilih tipe grafik yang ingin Anda buat. Oke, kita pilih tipe grafik yang kita mau. Jadi desainnya banyak, kita mau model yang mana saja nanti ada tampilannya. Bebas untuk berkasih. Lalu yang keenam, Lengkapi informasi yang diperlukan seperti judul variabel X dan Y. oke, jadi kita boleh lengkapi data, boleh ganti judul, boleh ganti nama variabel dengan kalimat yang kita atau kata yang kita inginkan. Oke, sampai di sini kalian paham? Paham. Terima kasih. Kita lanjut lagi.
setelah catatan ini kita sudah bisa peragakan tentang materi diagram pencar ini. Coba satu orang bacakan. Hasil diagram pencar pada prinsipnya memiliki 3 pola. Jadi yang kita kerjakan diagram pencar ini nanti kita dapatkan 3 pola. Pola yang pertama untuk pola positif, lalu pola negatif, dan ada juga pola tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Oke, coba dibaca dulu. Yang pertama, pola positif, yaitu jika semakin tinggi nilai Y, semakin tinggi pula nilai X. Yang kedua, pola negatif, yaitu semakin tinggi Y, semakin rendah arti nilai X. Yang ketiga, tidak berhubungan. Tidak berhubungan artinya tidak ada pola atau hubungan dari kedua variabel. Oke, baik. Jadi dari penjelasan itu ada gambar di sebelah kanannya. Coba disimak baik-baik, perhatikan. Pola yang pertama polanya positif. Kalau pola positif, semakin tinggi nilai X atau nilai Y itu, maka variabel yang dipengaruhi itu juga akan semakin tinggi ya. Oke, coba kita lihat pada gambar. Kita lihat untuk arah yang mendatar. Ini grafiknya setelah kita hubungkan titik-titiknya dengan satu garis, ternyata garisnya menanjak ya. Nah, ini polanya pola positif. Jadi semakin tinggi angka-angka pada variabel bebas, maka variabel terikat juga akan semakin tinggi ya. Oke, ini dia grafiknya naik. Paham ya? Lalu dikatakan pola negatif ketika nilai X-nya atau nilai Y-nya semakin tinggi, maka yang satunya semakin rendah. Oke, contoh ini kita lihat garisnya turun ya. Oke, semakin tinggi nilai yang ini untuk yang sumbu Y atau sumbu tegak, maka arahnya semakin rendah di sini. Ya, ke arah sumbu mendatar atau sumbu X ya, atau variabel bebas. Jadi variabel terikat dia turun pengaruhnya terhadap variabel bebas. Lalu yang ketiga, tidak ada korelasi atau tidak berhubungan, yaitu kedua variabel itu kita perhatikan titik-titiknya berantakan di area grafik. Jadi coba kalian perhatikan titiknya sembarang-sembarang, jadi kita tidak bisa hubungkan dengan garis. Ini dipaksa buat garis pun titik yang lain tidak kedaratan. Begitu ya. Jadi sebentar nanti kita peragakan 3 bagian ini, mana yang disebut dengan pola positif, mana yang disebut dengan pola negatif, mana yang disebut dengan pola tidak berkorelasi. Oke, ini ada 3 prinsip yang nanti kita gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan diagram scatter atau diagram scatter plot. Oke, lalu Pak kasih catatan tambahannya, kita juga bisa mengerjakan diagram scatter ini menggunakan aplikasi Excel di HP. Kalau ada Excel boleh dipakai, juga di laptop atau PC. Boleh kita gunakan langkah-langkah ini untuk mencoba menganalisis atau menginterpretasikan diagram scatter. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita batasi cukup menggunakan Google Sheet dulu sesuai dengan tujuan materi kita ya. Oke, untuk itu kita akan masuk pada penjelasan materi. Silakan ikuti. Lalu setelah ini kita akan bagi kelompok dan kita bisa peragakan dulu. Oke, baik, kita akan memperagakan penjelasan yang tadi sudah kita bahas bersama. Silakan perhatikan langkah-langkah yang tadi sudah kalian catat, lalu kita peragakan di soal yang ada. Silakan simak. Oke, di sini ada satu soal latihan. Bisa kita perhatikan bersama dan kita akan analisis soal ini. Oke, jadi yang namanya diagram pencar kita butuh bantuan dengan tabel ya. Ada 2 variabel. Ini di sini bacakan soal untuk kita semua. Tabel berikut menunjukkan informasi mengenai kandungan gula ukurannya dalam gram dengan jumlah kalori dalam satu sajian dalam 13 sampel merek Seril. Ya, jadi biasa ada makanan-makanan ringan atau minuman-minuman yang ada mereknya ya. Lalu kita akan mencoba untuk mencari tahu hubungan antara kandungan gula dengan jumlah kalori pada saset atau sajian merek Seril tersebut. Oke, dari gambar ini coba kalian perhatikan ada ukuran gula, ada 4 gram, 15 gram, 12 gram, 11 gram, 8 gram, 6 gram, 14, 2 dan seterusnya sampai 13 gram. Dengan kalori masing-masing
kemasan ada 120, 200, 140 sampai dengan 100. Ini tabel ini kita akan membuatkan grafik scatter plotnya atau grafik diagram pencarnya. Oke, pertanyaannya, gambarkan diagram pencar dari tabel tersebut. Lalu, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram tersebut? Pertanyaan ketiga, apa kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai hubungan antara gula dengan jumlah kalori yang ada pada soal kita sekarang? Oke, sekarang simak baik-baik. Selepas ini kita akan berdiskusi dan kalian bisa mencoba juga. Pak, peragakan terlebih dahulu, simak untuk nanti kita bisa tahu bersama. Oke, lanjutkan langkahnya. Langkah yang pertama, kita buka dulu Google. Kalau kita pakai laptop atau PC, kita klik dulu di Google. Oke, lalu kita pilih akun. Ya, kebetulan di Pak punya akun banyak, jadi Pak pilih salah satu akun yang menurut Pak bisa dipakai untuk menginterpretasikan diagram scatternya. Lalu kita cek. Kalau di layar belum ada, nah ini tampilan Google-nya seperti ini. Kita boleh ketikkan Google Sheet, boleh. Kadang di laptop tertentu sudah ada pilihan Google Sheet-nya. Ini biasa di bagian sini, di titik banyak-banyak. Boleh tinggal kita pilih dan kita pakai. Oke, pilihan Google Sheet. Oke, ini dia tampilannya. Oke, kalau sudah, kita cari Google Sheet, lalu kita buka spreadsheet. Nah, ini dia. Oke, tadi katanya langkah pertama itu apa? Langkah kedua kita Oke, ini blanknya kotak kosong. Kita klik di sini, maka akan muncul layar Google Sheet-nya. Oke, paham ya? Langkah ketiga tadi apa lagi? Atau bisa juga ketika data sesuai kebutuhan. Oke, simak baik-baik. Ini tinggal beberapa langkah lagi. Kita blok data yang tadi, kebetulan tadi soal kita sudah ada. Kita blok pada ujung tabel di sebelah kiri atas. Kita blok. Nah, dengan sendirinya tabel sudah akan terblok seperti itu. Kita copy datanya dengan cara tekan Ctrl C boleh. Tekan Ctrl C pada layar. Lalu kita arahkan kembali ke layar Google Sheet-nya. Setelah sampai di sini, kita langsung tekan Ctrl V. Ya, dengan sendirinya layar yang tadi kita tabel yang sudah kita copy akan muncul di layar yang ada. Bisa ya? Oke, setelah itu langkah berikutnya apa lagi? Pilih insert dan klik chart. Oke, itu pakai bahasa Inggris ya. Kita boleh pilih sisipkan. Ini kalau insert itu kan katanya sisipkannya. Sisipkan, lalu pilih chart. Chart itu bahasa Indonesianya diagram. Oke, paham ya? Ada ya? Ada. Oke, kita klik. Nah, dengan sendirinya diagram scatternya sudah muncul sendiri. Bisa ya? Bisa. Apakah bisa peragakan? Bisa. Oke, kita kasih applause untuk kita semua. Oke, ya, Pak ulangi sekali lagi. Lalu setelah itu nanti kita berbagi dalam beberapa kelompok untuk mencobanya. Oke, ulang ya. Kita copy data. Nih, caranya kita blok tabel yang ada di bagian kiri sini. Nah, ada muncul tanda tambah, kita klik di situ, klik di situ, lalu tekan Ctrl C. Ctrl C itu kita copy. Lalu kita bawa ke laman Google Sheet. Setelah di sini kita langsung tekan Ctrl dengan V. Oke, dia akan muncul sendiri. Setelah itu kita lalu pilih sisipkan. Ini di bagian sini ada sisipkan. Lalu kita pilih yang diagram, chart. Oke, layarnya tampil sendiri. Nah, kita juga bisa ini yang tadi kalori sudah ada untuk suhu ya. Jadi variabel bebasnya yang mana? Yang gula atau kalorinya? Gula atau kalori variabel bebasnya? Yang gula, karena gula itu ya, secara dengan sumbu X. Ini sudah ada memang. Jadi setelah kita klik di diagram itu, dia akan muncul sendiri di sini tanpa orang lain harus bantu. Aplikasi sudah temukan sendiri hasil gambarnya.
Jadi untuk yang sumbu X punya atau variabel bebas punya adalah gula. Lalu variabel Y untuk kalori yang ini. Jadi kita juga bisa menggantikan namanya di sini dengan cara kita langsung ketik di sini. Boleh kasih nama apa? Ini kita boleh menuliskan hubungan antara apa tadi? Gula dan kalori. Oke, tabel kita sudah muncul. Lalu tadi sesuai catatannya kita bisa bebas berkreasi. Kita klik di area sini, lalu kita bisa gaya. Ini di sini ada pilihan gaya boleh ya. Nah, kita bisa kasih warnanya, ganti warnanya, boleh. Silakan bebas memilih di sini. Sebentar bisa berkreasi sendiri. Atau kalau kita tidak mau pilih warna yang ada, kita pilih saja tidak ada kostum. Oke, paham ya? Nah, sekarang setelah kita temukan gambar ini, kita analisis sudah. Dari gambar ini kita cek titik-titiknya bagaimana. Sesuai dengan 3 catatan tadi. Coba. Boleh masuk atau tidak? Coba cek. Nah, sesuai dengan catatan yang tadi di sini. Oke, Pak boleh tampilkan lagi layarnya. Oke, ya. Kalau tadi kita cek, kalau titik-titiknya ini untuk yang catatan pertama pola positif, ada titik yang di luar garis tetapi kita lihat dia naik. Titik-titiknya menanjak ya. Oke, sekarang pahami ya. Oke, intinya dia akan naik ya, walaupun ada titik tertentu yang tersebar di luar ya. Oke, kalau dia tidak ada korelasi yang seperti ini, titiknya bersebaran di mana-mana, berserakan di mana-mana. Oke, paham ya? Kita kembali ke gambar yang tadi kita sudah temukan. Oke, kira-kira ini korelasinya bagaimana? Positif. Kalau pada saat apa dia positif? Satu orang, satu. Coba Yuli, kenapa korelasinya positif? Dia menanjak ke kanan atas. Menanjak ke kanan atas. Berarti gambarnya sudah, tadi kita sudah visualisasikan. Lalu pola penyebaran titik-titiknya tadi menanjak ya, ke atas ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai hubungan antara gula dan jumlah kalori? Oke, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Oke, semakin ke kanan dan semakin ke atas ternyata menanjak ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa simpulkan untuk kita? Silakan. Tadi jawabannya korelasinya positif ya. Sepakat ya? Oke, karena titik-titiknya walaupun berserakan tetapi dia naik, menanjak. Oke, sekarang kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulan apa dari yang ini? Coba orang bisa jawabkan. Ada? Oke, kalau belum ada, Pak jelaskan untuk kita. Namun setelah ini kita harus mencoba sendiri ya dalam kelompok masing-masing. Baik, jadi jawaban yang kalian sebut tadi itu benar, bahwa penyebaran titik-titiknya cenderung naik ya atau menanjak. Lalu kesimpulannya, data yang terlihat pada tabel itu cenderung naik atau positif karena semakin ke kanan, coba perhatikan, semakin ke kanan kita perpanjang lagi ini setelah 20 atau 25 dan seterusnya, karena ini jarak skalanya 55, maka kalorinya juga akan semakin menanjak ya, naik. Nah itu dia kesimpulannya. Paham ya? Oke, terima kasih. Sekarang kita juga bisa cek kapan datanya dikatakan atau bivariatnya dikatakan pola positif, kapan negatif, dan kapan tidak berkorelasi. Oke, bisa tunjukkan untuk kita semua. Sebelum kalian mencoba, Pak tunjukkan pola yang lainnya. Misalkan pola bivariat negatif. Oke, ini Pak sudah siapkan datanya. Kalau polanya negatif, tinggal kita blok. Misalkan kita punya data yang ini, kelihatannya yang di belakang. Ya, jika datanya
disebut pola negatif. Kita lihat dari data ini sumbu X atau variabel X atau variabel bebas, kita cek data-datanya dengan variabel terikat atau sumbu Y. Ini kita boleh hapus dulu. Nah, misalkan kita mau buatkan grafiknya, kita blok dulu datanya, perhatian. Kita blok datanya, lalu kita pilih sisipkan, pilih lagi diagram. Maka dengan sendirinya akan muncul, ternyata polanya disebut pola apa ini? Negatif karena selalu menurun. Sampai di sini paham ya? Jadi tergantung dari ini data yang ada di sini. Kalau datanya tersebar tidak menentu, maka polanya juga pasti tidak berkorelasi. Oke, yang satu lagi untuk korelasi yang tidak berhubungan. Silakan simak. Atau non korelasi. Nah, ini dia. Kita coba blok datanya. Oh ya, sudah ada. Dihapus dulu. Kita blok datanya sesuai data kebutuhan kita. Jadi kita analisis datanya itu ada di sini. Kita mau pendapatannya besar atau kecil tergantung dari data yang kita akan atau hasil yang akan kita produksi. Proses. Ya, boleh. Ya, sekarang boleh kita cek dari data ini, kita sisipkan, lalu kita pilih diagram. Oke, ini diagramnya bukan diagram vector ya. Kalau muncul seperti ini, kita klik di sini di bagian diagram, pilih yang scatter. Oke, ada di sini. Tersebar, scatter atau sebar ya, bisa. Oke, kita cek dari data ini titik-titiknya berserakan di mana-mana kan? Iya. Korelasinya tidak? Yang dulu? Tidak. Ya? Pas ya? Pas. Oke, kalau pas, kita akan berbagi dalam 3 kelompok. Silakan nanti berhitung dari 1 sampai 3 lalu mengulang kembali dan kita coba beberapa soal. Baik, karena sudah berbagi dalam 3 kelompok, silakan ambilkan LKPD-nya dan dikerjakan. Setelah itu nanti ada perwakilan kelompok yang menampilkan hasil di depan. Oke, silakan dibagikan LKPD-nya. Tiap kelompok dapat ya, kelompoknya orang dapat. Silakan bagi-bagi ke kawan. Kelompok yang sebelahnya silakan dibagi-bagi ke kawan. Ini kelompok yang belakang. Yang lebih dipulangkan ke sini sehingga Pak bisa pakai lagi di kelas yang lain. Silakan. Masing-masing boleh pegang LKPD-nya, tetapi kerjanya kerjasama. Harus bergotong royong sehingga semua bisa aktif dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, kelompok yang lain sudah dapat ya semua? Oke, kalau sudah dapat semua, silakan pelajari LKPD-nya, catatannya sudah ada, dan selesaikan. Oke, tahan dulu. Ya. Ya, silakan berembuk dengan anggota-anggota teman-teman yang ada. Lalu nanti ditampilkan di depan perwakilan kelompok. Nanti selepas ini kita tarik plot untuk kelompok yang dapat bisa tampilkan jawabannya. Oke, baik. Kalau sudah selesai berdiskusi, saatnya kita akan perhatikan jawabannya. Dan supaya adil, kita harus tarik lot dari tiap-tiap kelompok, perwakilan 1 orang maju untuk tarik lot, dan yang dapat soal itu yang akan maju untuk tampilkan jawaban di depan. Silakan 3 orang perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju. Kelompok 1 orang balik. Oke, silakan memilih lot masing-masing. Oke, Semi dapat nomor 1. Sementara Patricia dan Desia nomornya kosong ya. Oke, baik. Soal ini akan dikerjakan oleh kelompok 3.
karena Semi dan kawan-kawan mendapat nomor 1. Terima kasih, boleh kembali lagi ke tempat. Dan kelompok 3 silakan bersiapkan diri untuk tampilkan jawaban pada hasil diskusi kalian di depan. Silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada pemateri saya persilakan. Baik, untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan data bivariat? Jadi data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel kualitatif yaitu X dan Y. Nomor 2, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah iklan dengan jumlah penjualan. Data jumlah iklan dan jumlah penjualan yang dihasilkan dalam sebulan diperoleh dan ditunjukkan pada diagram pencarian berikut. Ya, perhatikan kawan mau coba peragakan. Nomor 2, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah iklan dengan jumlah penjualan. Data jumlah iklan dan jumlah penjualan yang dihasilkan dalam sebulan diperoleh dan ditunjukkan pada diagram pencarian berikut. Ya, perhatikan kawan mau coba peragakan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa mengulang atau siapa yang bisa mengungkapkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan perwakilan 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Silakan. Oke, sudah Sarah, coba Sarah kasih tahu ulang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, hari ini kita belajar tentang diagram pencar atau scatter plot dan cara kita menggambarkannya dengan linear. Oke, terima kasih. Kita kasih applause untuk ya, 1 orang lagi yang perwakilan laki-laki. Oke, Ari, luar biasa. Ya. Baik, kali ini kita belajar tentang diagram scatter dan cara menggambarkannya. Oke, terima kasih jawabannya. Yang terakhir, Pak ingatkan sekali lagi untuk konsekuensi yang sudah dilakukan kawan-kawan tadi. Ingat bahwa kesepakatan kelas yang tadi sudah ditambahkan, yaitu ketika guru di kelas jaketnya harus dilepas. Terima kasih kalian sudah mau berubah hari ini dan itu yang harus kalian pertahankan ke depannya. Dan sekiranya aturan-aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat dipertahankan ke depannya dan itu akan membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian dulu kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dan sebelum itu 1 orang akan berdoa untuk kita. Silakan yang bertugas bisa berdoa untuk kita akhiri pertemuan.